Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan bagaimana cara menyusun skripsi. Ya, pada tahap ini yaitu tahap bab 2 atau kajian pustaka. Kalau di format kampus kita namanya kajian pustaka, nggak tahu kalau di kampus lain formatnya seperti apa. Tapi saya akan memberikan gambaran secara garis besar seluruh kampus itu sama, ya. Cara membuat teorinya itu sama ya, susunannya. Nah, di sini saya kasih tips and triknya ya. Jadi biar mahasiswa nggak bingung-bingung ya, saya harus memasukkan apa dan bagaimana gitu ya. Jadi biar nggak bingung-bingung, saya langsung saja. Nah, di dalam kajian pustaka atau kajian teoritis gitu ya, itu kita tidak boleh meninggalkan yang namanya judul penelitian dan tujuan penelitian. Ya. Jadi di dalam judul penelitian dan tujuan penelitian itu kita sebagai mahasiswa sudah harus hafal di luar kepala ya. Judul penelitian kita apa ya, tujuan penelitian kita itu apa? Karena itu sangat penting ya. Mengapa saya bilang sangat penting? Karena itu nanti akan dipertanyakan mulai dari awal ujian sampai akhir ujian ya. Itu pasti nanti akan dipertanyakan. Ya, baik kita langsung aja. Nah, kemarin saya memberikan contoh judulnya itu adalah dari mahasiswa bimbingan ya. Judulnya Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Siswa di Sekolah Dasar Nogosari di daerah Jawa Timur, Jember, Jawa Timur ya. Ya, baik. Nah, langkah pertama yaitu adalah kita harus menjelaskan bagaimana teori dari variabel X-nya ya. Jadi di sini yang pertama itu kita harus menuliskan bagaimana teori dari variabel X-nya. Tentunya dari judul ini ya, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa kita harus memisahkan ya antara variabel X ya, variabel X ya, kata penghubung ya, kata penghubung dan juga literasi siswa dan variabel Y ya, literasi siswa atau variabel Y. Eh, oke. Dan lokasi penelitian ya. Nah, kemarin kan sudah dipisah-pisah begini ya. Nah, dan lokasi penelitian. Nah, tentunya ini kita sudah harus hafal juga di luar kepala. Jangan sampai ini kita tidak hafal ya. Mana mana variabel X-nya, mana kata penghubungnya, mana variabel Y-nya, mana lokasinya. Jangan sampai kita nggak tahu judul itu. Karena nanti kalau kita sampai lupa ketika ujian, ya kita tamat lah riwayat kita gitu ya. Jadi istilahnya dosen itu loh, kamu lo nggak tahu judulnya, kamu itu ingin menjelaskan apa, nah gitu ya. Kalau sampai kita nggak hafal ya antara judul dan tujuan penelitian itu. Oke, baik. Kita langsung untuk yang pertama teori dari variabel X. Ya, kita cek dulu variabel X-nya itu apa. Yang pertama, variabel X-nya itu adalah manajemen perpustakaan. Ya, jadi kita tulis di sini ya. Teorinya itu di sini saya nulis teori, tapi bukan berarti ini tidak dihapus ya. Ini dihapus teorinya ya. Yang pertama, teori dari variabel X yaitu manajemen perpustakaan. Ya. Nah, itu adalah sub pembahasan pertama dari bab 2 ya. Ini namanya sub pertama, ini sub kedua, ini sub ketiga dan ini sub keempat ya. Setelah itu ya, biar kita tidak kebingungan dan tidak kelimpungan, kita langsung isi aja sub dari teori sub pembahasan yang kedua, yaitu teori dari variabel Y ya. Jadi format saya ini itu jangan diganti-ganti, jangan dirubah-rubah ya, khususnya mahasiswa saya ya. Jangan diganti-ganti, jangan dirubah-rubah karena ini sudah urut ya. Karena ini sudah urut semuanya ya. Jadi yang kedua yaitu masukkan teori dari variabel Y. Variabel Y-nya apa ya? Karena ini bukan judul saya, jadi saya agak lupa ya. Variabel Y-nya yaitu literasi siswa. Nah, di sini tulis ya, literasi siswa. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, biar kita tidak kelimpungan juga ya, biar kita tidak lupa ya. Yang ketiga yaitu masukkan teori dari variabel X dan Y. Nah, sekarang semenjak tahun 2023, entah 2022, saya lupa. Sekarang itu di karya tulis ilmiah, baik skripsi, di tesis atau disertasi,
itu kita wajib menggabungkan teori dari variabel X dan variabel Y di dalam skripsi kita, ya. Mengapa ini sebagai ajang pembuktian untuk subpoin ketiga ini bahwa penelitian kita itu benar-benar baru dan berbeda dengan yang lain, ya. Seperti itu. Maka berikutnya kita masukkan teori dari variabel X dan variabel Y secara bersamaan bersama kata penghubungnya, ya. Gampangnya begini, kita copy ini, ya, manajemen perpustakaan dalam meningkatkan literasi siswa, ya. Ya, jadi variabel X, kata penghubung dan variabel Y ini kita copy secara bersamaan, ya, baru di teori ini, ya, teori variabel X dan variabel Y, gitu ya. Nah, ini sekarang itu adalah format terbaru seperti ini, ya. Kalau dulu, ya, kalau dulu itu tidak ada format seperti ini. Kalau dulu masa saya waktu 2013, ya, tidak ada. Kalau dulu itu cuman berbentuk semacam indikator gitu ya, atau eh, subvariabelnya atau eh, apa namanya perkatanya aja gitu ya. Kalau misalnya dulu gitu ya, misalnya saya dulu itu manajemen perpustakaan, misalnya begitu ya. Jadi dulu itu cuman eh, kajian pustakanya berbentuk manajemen dan perpustakaan gitu ya, dipisah. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak, ya. Jadi ini adalah secara satu kesatuan sekarang, ya. Jadi memang kalau sudah berbicara variabel, ya berarti ya tentukan variabelnya apa gitu ya. Jadi ini dimasukkan ke variabelnya seperti itu, ya. Satu kesatuan di variabelnya gitu ya. Jadi sudah tidak dipisahkan antara manajemen poin A manajemen, poin B perpustakaan, itu sudah tidak begitu ya. Tapi dijadikan satu langsung. Jadi variabelnya. Nah, terus langkah yang keempat berikutnya adalah langkah yang keempat setelah langkah ketiga itu menggabungkan antara teori variabel X dan teori dari variabel Y, ya. Nanti ini masuknya di poin C itu adalah masuk ke hasil penelitian yang terdahulu, ya. Nanti isinya itu tentang hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang manajemen perpustakaan dalam meningkatkan literasi siswa seperti itu, ya. Sambil batuk. Oke, berikutnya teori yang keempat. Nah, ini yang teori yang keempat itu istilahnya begini, antara ada dan tidak ada, gitu ya. Tapi biasanya bagi yang lokasinya di ranahnya PAUD atau di ranahnya pondok pesantren, gitu ya, itu biasanya wajib dipakai. Kenapa? Karena mereka mempunyai sistem yang berbeda, memiliki apa indikator-indikator atau karakteristik-karakteristik yang berbeda dengan yang lembaga lainnya, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi berikutnya itu adalah teori yang keempat, ya, teori dari lokasi penelitian. Nah, kita cek di sini, ya. Di sini adalah sekolah dasar, ya, ya. Jadi bukan di eh, negeri atau swasta, ini tidak jadi masalah, ya. Karena standar nasional pendidikan kita itu sama, ya. Mau negeri mau swasta itu sama, ya. Jadi yang kita ambil adalah SD-nya atau sekolah dasarnya. Maka ditulis di sini, ya, sekolah dasar seperti itu. Nah, begini untuk template keseluruhan gitu ya, atau garis besar dari bab 2 atau kajian pustaka atau kajian teori itu seperti ini, ya, garis besar. Nah, berikutnya bagaimana Pak cara mengisi sub pembahasan ini, ya, sub pembahasan ini, ya, bagaimana cara mengisinya? Pertama, untuk proposal, ya, itu terserah kita dulu, ya. Yang penting tidak keluar dari sub pembahasannya, ya. Itu yang pertama. Ketika nanti sudah mengerjakan hasil penelitian, ini akan terjadi perubahan sesuai dengan hasil penelitiannya. Seperti itu, ya. Tapi saya di sini biasa memberikan gitu ya, memberikan template yang insya Allah tidak terlalu banyak perubahan gitu ya, 95% lah, ya. Tidak terjadi banyak perubahan tentang kajian teori, ya. Jadi yang pertama ini biasanya kita apa namanya? Kita mulai gitu ya dari pengertian gitu ya, dari pengertian, pengertian manajemen perpustakaan.
perpustakaan. Seperti itu ya. Oke. Nah, perkara isi dari pengertian manajemen perpustakaan itu mau langsung manajemen perpustakaan langsung ya, gabungan seperti ini adalah itu boleh terserah ya, terserah dari mahasiswa sekalian ya, atau mau eh, perkatanya atau dari jenis katanya, misalnya dari manajemen dulu. Manajemen adalah nah gitu ya. Terus perpustakaan adalah nah, itu boleh ya. Itu boleh, boleh. Setelah itu yang ketiga dilanjutkan dengan manajemen perpustakaan ya. Perpustakaan. Oke. Nah, ini boleh. Mau langsung manajemen perpustakaan langsung boleh. Nah, yang di sini intinya dari pengertian ini mahasiswa wajib menyimpulkan teori barunya ya. Menyimpulkan teori baru berdasarkan kajian atau berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah di mahasiswa sekalian kumpulkan gitu ya di bab 2 ini. Seperti itu, ya. Itu yang paling penting ya. Terus yang paling super penting adalah kita wajib memasukkan teori yang menjadi tujuan penelitian ya. Karena ini basicnya skripsi, jadi basicnya skripsi itu hanya teori dari variabel X yang digunakan untuk tujuan penelitian ya. Kita cek dulu tujuan penelitiannya di sini apa kemarin. Kalau nggak salah ada 4 ya. Nah, di sini untuk tujuan penelitiannya untuk menjelaskan proses pengaturan perpustakaan, proses pengarahan perpustakaan, proses pengendalian perpustakaan. Ada 4 kemarin ya, tapi ini udah hapus. Oke. Nah, jadi teori ini ngambil dari mana ya? Kita cek bab 2-nya ya. Kita cek bab 2-nya atau teorinya kita cari dulu di internet ya dengan cara yang kemarin ya. Yang kemarin saya jelaskan ya, yang kemarin cara membuat fokus penelitian dan rumusan masalah itu sudah saya jelaskan di situ ya. Nah, jadi kita langsung aja di sini ya. Nah, oh. Nah, di sini ya di manajemen perpustakaan ya. Di sini teori dari nomor 33 dari Iskandar ya. Dari Iskandar Jadi Iskandar menjelaskan bahwa manajemen perpustakaan adalah proses mengatur, mengarahkan, membimbing, mengendalikan, dan mempengaruhi sumber daya perpustakaan. Ya, jadi di sini itu kita wajib di bagian ini ya. Setelah pengertian itu kita wajib ini ya. Saya klik dulu begini dan seterusnya itu nanti terserah mahasiswa mau dikasih apa, mau dikasih tujuan kayak ya ya misalnya di sini ya mau dikasih tujuan mau dikasih apa ya mau dikasih tujuan manajemen perpustakaan ya manfaat fungsi terserah ya DLL itu dan terserah dan di sini DML ya dan berikutnya itu adalah tapi jangan banyak-banyak ya kalau nggak terlalu penting itu jangan banyak-banyak biar tidak apa mengganggu teori intinya. Nah, karena teori intinya itu ada di bagaimana proses manajemen pendidikan ini ya manajemen perpustakaan ini ya. Nah, ya. Dan di sini itu ada menurut teori dari hmm, Iskandar itu ada 4 cara, ya ada 4 langkah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ada 5, sorry, sorry. Ya, mengatur, mengarahkan, membimbing, mengendalikan dan mempengaruhi ya. Nah, jadi di sini itu mahasiswa karena ini yang dijadikan tujuan penelitian gitu ya. Pak, ini ada 5 kok tadi ada 3. Ya, begini. Jadi ceritanya itu adalah untuk menentukan tujuan atau fokus penelitian atau rumusan masalah penelitian untuk skripsi itu memang dibatasi maksimal 3 ya. Jadi itu karena kalau lebih dari 3 atau lebih dari 4 itu akan membutuhkan proses yang sangat lama seperti itu proses penelitian gitu ya. Jadi kemarin disuruh pilih mau yang mana ya, mau yang mengarahkan, mengatur dan lain sebagainya atau yang sebelah mana yang mau dihilangkan itu terserah mahasiswa ya. Bagaimana Pak dia cara apa dari 5 menjadi 3? Jadi tipnya itu atau triknya itu adalah
mahasiswa sebelum menyusun ini itu ada penelitian observasi awal atau penelitian awal. Yang mana di observasi awal atau penelitian awal itu mahasiswa mendapatkan yang namanya data awal, nah, atau informasi awal penelitian seperti itu. Nah, berdasarkan informasi awal penelitian itu, nah mahasiswa itu tinggal memilih, ya, tinggal memilih mana yang cocok atau mana yang ada atau mana yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh sekolah itu terkait dari 5 indikator ini. Ya. Dan mahasiswa yang tadi sudah memutuskan ada 3 indikator itu. Ya. Nah, setelah itu terbentuklah 3 rumusan masalah atau 3 tujuan tujuan penelitian gitu ya, seperti itu. Eh, eh, jadi apa namanya berikutnya kita langsung gitu ya, kita langsung susun ada WA barusan ganggu banget. Jadi kita langsung susun materinya gitu ya. Yang berikutnya, nah ini ya. Di proses ini, karena ini ada 5, jadi proses awal ya. Jadi kita harus apa namanya ini merinci ya, merinci eh, secara detail gitu ya dari proses teori dari variabel X-nya. Gitu ya. Yang pertama itu adalah di copy dulu, mengatur. Terus yang kedua mengarahkan gitu ya. Di copy dulu semua, mengatur sumber daya ya. Terus yang kedua mengarahkan, yang ketiga membimbing, terus yang ketiga, yang keempat mengendalikan, terus yang kelima pengaruhi ya. Nah, di sini itu baik kualitatif ataupun kuantitatif itu juga berlaku hal yang sama, khususnya di kuantitatif ya. Karena teori di kuantitatif itu ya harus banyak ya, istilahnya harus benar-benar detail, harus benar-benar rinci ya, harus dijelaskan serinci-rincinya ya atau sekonkret-konkretnya seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena itu akan dijadikan instrumen penelitian ya, atau dijadikan instrumen pedoman angket wawancara atau pedoman wawancara atau angket wawancara seperti itu ya. Baik angket wawancara tertutup ataupun tidak tertutup ya. Nah, di sini langsung aja ya. Karena tadi tulisannya di sini adalah sumber daya ya. Sumber daya seperti itu ya. Di sini ya, sumber daya perpustakaan. Jadi kita tulis mengatur sumber daya perpustakaan ya. Terus yang kedua, mengarahkan sumber daya perpustakaan, terus membimbing sumber daya perpustakaan, terus yang ketiga, mengendalikan sumber daya perpustakaan, dan keempat adalah mempengaruhi sumber daya perpustakaan ya. Di sini perpus ya, di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu gitu ya. Setelah itu kita cari dari masing-masing penjelasan ini poin 1 sampai poin 5 itu sebanyak-banyaknya ya. Karena ini akan menjadi inti dari eh, teori kita seperti itu ya. Karena kalau untuk skripsi memang hanya bermodalkan teori dari variabel X ya. Kecuali nanti di tesis dan disertasi itu variabel X dan variabel Y wajib dikembangkan satu-satu ya. Seperti itu. Nah, ini di sini saya biasa menyuruh mahasiswa saya itu ini dijelaskan sebanyak ya, sebanyak minimal 1 lembar, ya. Minimal 1 lembar. Ya, itu terserah ya, mau ngambil dari buku, dari jurnal, dari mana ya, itu terserah dari mahasiswa. Oke, ya. Nah, saya biasa meminta mahasiswa saya untuk seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini dijelaskan minimal 1 lembar. Nah, berikutnya ya karena ini kalau sudah selesai berarti ini teori dari variabel X-nya ya khusus untuk fokus penelitiannya itu sudah selesai semua ya. Itu variabel ininya. Sekarang dari berikutnya itu adalah variabel dari teori dari variabel Y-nya ya.
ini terserah dari mahasiswa juga ya. Biasanya mulai dari pengertian literasi siswa ya, dari pengertian ya, pengertian literasi siswa. Eh, Berikutnya mau tujuan, yang kedua, ketiga, keempat itu terserah mau membuat tujuan literasi ya siswa ya terserah seperti apa itu terserah pada mahasiswa sekalian gitu ya. Nah, terus berikutnya teori dari yang ketiga ya, karena dari teori inti tadi sudah selesai. Jadi yang ketiga itu adalah gabungan dari teori dari variabel X dan variabel Y. Nah, di sini teori dari variabel X dan variabel Y itu juga dijelaskan ya, dijelaskan dari hasil penelitian ya. Caranya ngambil ngambil dari mana? Dari internet ya, dari internet ini ditulis saja ya, ditulis saja ke internet seperti itu ya di internet seperti yang kemarin ya. Cara mencari teorinya seperti yang kemarin ya. Jadi ini mau dibuat sub seperti tadi pengertian manajemen perpustakaan dalam meningkatkan literasi siswa itu boleh terserah aja ataupun mau langsung tidak dikasih sub seperti ini itu juga terserah saja ya. Terserah dari mahasiswa juga ya. Nah, cara mencari teorinya ada di bagian makalah itu yang kemarin cara membuat makalah itu sudah ada cara mencari teorinya. Terus yang berikutnya, yang terakhir itu adalah teori dari lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ya ini terserah juga biasanya diawali dengan pengertian ya, pengertian sekolah dasar ya, pengertian sekolah dasar. Terus berikutnya apa standarnya mungkin ya, standar sekolah dasar ya terserah ya. Dan DLL itu terserah mahasiswa mau diisi apa aja ya. Saya bilang terserah ya. Kenapa saya bilang terserah? Karena yang mengerti gitu ya, yang mengerti hasil observasi awal ya, dan yang mengerti tentang data penelitian awal itu adalah mahasiswa. Mengapa saya bilang begitu? Karena bab 2 ini ya, caranya supaya tidak revisi banyak-banyak ya. Jadi mahasiswa itu harus tahu dulu kondisi di lapangan atau di lokasi itu seperti apa. Sehingga nanti untuk membuat teori ini memang harus wajib di-linkkan atau wajib disinkronkan dengan hasil penelitian ya. Kalau tidak link atau tidak sinkron dengan hasil penelitian, maka teori-teori tadi yang kita susun itu wajib dihapus dan wajib diganti ya dengan teori yang sesuai dengan hasil penelitian. Nah, ini kebanyakan mahasiswa itu adalah luput dari hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena mereka berpikirnya sudah tersusun teori, ya sudah, katanya teori, cuma teori aja. Tapi mahasiswa tidak tahu nanti di bab 4 bahwa teori itu akan digunakan di bab 4. Bagaimana caranya supaya teori ini nanti tidak mubazir ya gitu ya. Seperti itu. Nah, maka dilakukan penelitian awal seperti itu supaya mahasiswa bisa menyusun teorinya dengan tepat seperti itu ya gitu ya jadi begitulah tip and triknya supaya kita terhindar dari apa revisi yang terlalu banyak seperti itu ya dari dosen baik. Cukup sekian untuk penjelasan dari membuat bab 2. Nanti saya akan lanjutkan bagaimana menyusun apa kajian terdahulu atau penelitian yang sebelumnya seperti itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Cukup sekian untuk kajian teoritis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.